Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi di Sobat Reptil 17 channel, oke? Kali ini kita akan ngobrol tentang satu spesies ular, yang mana ular ini itu kecil ya, jadi nggak gede, nggak kecil juga enggak, jadi pertengahan lah, sedang. Tapi ular ini tergolong ular yang sangat berbisa, ya, berbisa mematikan. Bahkan racun bisa dari ular ini mampu membunuh ular sekelas king cobra, teman-teman. Yang kita tahu ya, king cobra itu kan jenis ular berbisa terpanjang yang keangkerannya itu udah nggak aneh, banyak memakan korban. Tapi king cobra ini takluk atau mati dengan racun bisa si ular ini. Ular yang gedenya itu nggak seberapa. Nah, jenis ular ini adalah dari keluarga Elapidae ya, masih saudara dengan ular king cobra, masih saudara juga dengan ular kobra, masih saudara juga dengan ular welang, ular weling. Tapi dia dari genus atau dari marga Calliope ya, dari kelompok atau dari jenis ular cabe, teman-teman. Nah, saya juga nggak tahu kenapa disebut ular cabe. Kalau kita lihat-lihat ini nggak mirip seperti cabe-cabean. Tapi ini cabe beneran, teman-teman. Cuma mungkin karena varian warnanya ya, yang dia ini memiliki ciri khas warna yang ngejreng, terang, merah ya, teman-teman, dari Calliope ini. Dan yang akan kita obrolin kali ini itu adalah ular cabai besar atau Calliope bifurcata. Nah, ini dia ya ularnya, si Calliope bifurcata atau ular cabai besar ini. Dia penampakannya itu sekilas seperti ular dari bungarus, dari genus bungarus, yaitu bungarus flaviceps, mirip-mirip. Cuma si bungarus penampakan tubuhnya itu lebih besar, lebih berbentuk seperti segitiga ya. Nah, si ular cabai besar ini bentuknya lebih kecil, tapi memiliki kandungan bisa lebih banyak. Nah, kandungan bisa dari si ular cabai besar ini hampir seperempat tubuhnya. Bayangin, biasanya kan ular-ular berbisa itu kandungan bisanya, kantung bisanya itu hanya di bagian kepala ya, di atas nih, di bagian kepala. Tapi si ular cabai besar ini menurut catatan itu hampir seperempat bagian tubuhnya. Nah, teman-teman, untuk ular yang ukuran yang nggak seberapa besar ini ya, sangat hebat. Dia memiliki kandungan bisanya itu sampai bisa membunuh ular sekelas king cobra. Ular ini biasanya menempati area-area yang banyak daun-daun mati ya. Bahkan dia juga suka menempati bebatuan di pinggir-pinggir sungai atau di area-area yang lembab. Tapi memang si ular cabai besar ini termasuk jenis ular yang cukup sensitif. Jadi habitatnya dia ini lumayan jauh dari area pemukiman. Begitu, teman-teman. Kemudian untuk makanannya, si ular cabai besar ini suka sekali memakan sesama ular. Di pemeliharaan biasanya dikasih ular siput, teman-teman. Ular siput atau ular kalamaria, atau juga baby ular lain seperti baby ular piper, baby insul, baby albo, dan sebagainya. Tapi menurut cerita dari teman-teman sih yang udah pelihara ular ini, dia lebih senang dengan ular siput ya, ular siput. Bahkan kalau baru masuk ke kandang itu di awal-awal pemeliharaan, untuk tes makannya itu pakai ular siput, teman-teman. Nah, ular siput masih banyak ya, jadi nggak sulit kita temuin. Hanya saja perkembangbiakan jenis ini cukup minim, sangat sedikit sekali perkembangbiakannya.
Karena pertama memang ular ini tergolong ular yang sensitif ya. Jadi gimana dia nih harus sunyi gitu tempatnya tuh, habitatnya tuh harus sunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ini termasuk jenis ular yang berkembang biak dengan ovipar, bertelur ya, bertelur, dan telurnya ini juga nggak banyak, itu sekitar 1 sampai 3 butir ketika dia bertelur tuh. Jadi ya coba kita bayangin ya kan, dengan kondisi tempat tinggal dia yang harus sunyi, sementara di zaman sekarang ini kan udah banyak pembangunan ya kan, udah banyak area-area yang dulunya hutan sekarang ditempatin atau dipakai untuk aktivitas manusia. Kedua, ketika bertelur pun dia cuman 1 sampai 3 butir. Coba bayangin betapa sulitnya jenis ini berkembang biak. Nah teman-teman, tadi kita bahas tentang si ular ini yang memiliki racun bisa yang dapat membunuh ular king cobra. Kenapa? Karena komposisi dari ular cabai besar ini sangat komplit ya. Secara umum, elapid itu memiliki kandungan bisa neurotoksin ya. Sama halnya juga dengan si ular cabai besar ini. Dia memiliki kandungan bisa umum neurotoksin, tapi di dalamnya itu masih banyak tuh bentuk-bentuknya atau rupa-rupanya lah gitu. Jadi seperti neurotoksin, dia juga punya kaliotoksin juga, punya sitotoksin juga, terus apalagi ya, pokoknya kalau nggak salah si ular cabai besar ini punya 5 jenis bisa. Nah, yang paling berbahaya di antara kandungan bisa si ular cabai besar ini itu adalah kaliotoksin dan sitotoksin, yang mana karena sitotoksinnya ini, si ular cabai besar ini agak berbeda dengan Elapidae pada umumnya. Kan kalau Elapidae yang lain seperti ular kobra, terus king cobra, itu kan menyerap, tujuan utamanya itu menyerang sel saraf ya. Tapi si cabai besar ini dia lebih ke sel apa namanya, jadi melumpuhkan dan membuat sel-sel tubuh si korbannya ini atau si mangsa ini mati, nggak berfungsi gitu, yang pada akhirnya menyebabkan kematian, kejang-kejang. Terus ya sekarang kalau sel itu nggak aktif, berarti kan kayak motor nih, misalkan motor ini gearnya atau klahernya nggak aktif, itu kan pasti kacau kan, cara kerja si mesinnya ini pasti akan kacau. Begitupun sel-sel dalam tubuh makhluk hidup, apabila rusak, dia nggak bekerja, maka akan kacau. Nah itu efek yang diakibatkan sitotoksin ya, yang disebutnya itu sitotoksik. Dan juga kaliotoksin. Kaliotoksin ini apa namanya, bisa menyebabkan si korban atau si mangsanya ini paralisis, yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan kematian. Teman-teman, di samping si racun bisanya ini sangat berbahaya, tapi jangan salah, menurut kedokteran ya, itu pernah ada penelitian di salah satu universitas di Amerika. Kaliotoksin kaliotoksin yang terkandung pada racun bisa ular cabai besar ini memiliki manfaat yang enggak kalah hebatnya, yaitu si kaliotoksinnya ini bisa digunakan untuk penyembuh ya, untuk penyembuh rasa sakit. Nah itu sampai sekarang saya belum tahu update-nya seperti apa, tapi waktu tahun 2016 itu diadakan penelitian di Amerika yang mengatakan bahwa kaliotoksin pada ular cabai besar ini bisa dimanfaatkan untuk kedokteran.
nanti baca-baca aja lah kegunaan kaliotoksin dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu pengobatan. Teman-teman bisa googling sendiri untuk menambah pengetahuannya ya. Karena kalau untuk hal itu saya sendiri masih perlu harus baca-baca lebih banyak. Itu aja teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, yang udah subscribe ditonton sampai tuntas ya, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin lah, pokoknya tonton sampai tuntas. Bantu like, komen, juga bantu share ke semua media sosial teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya ya silakan, kalau itu kurang silakan ditambahin sendiri, kalau itu lebih ya mungkin lebihnya bisa dibuat apa gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.